brief dari klien. Kita kemudian dapat debrief, kemudian kita melakukan debrief, ada workshop. Dari workshop kita dapat big ideas, kemudian ada eksekusi, evaluasi, dan next action. Itu mungkin sudah kita lakukan. Mungkin di RWE juga melakukan ini. Gitu. Nah, tapi yang membedakan memang, berarti saya nggak, sorry Mbak Yanti, saya berarti nggak bisa ini ya? Bisa ini sih. lagi ya? Ini bisa. Ini yang di-share masih perjalanan kampanye ya? Atau udah Iya. ganti? Masih kok, masih terpampang kok, Mas. Next-nya bisa nggak sih? Oh ya bisa ya, Udah oke. bisa. Nah, kita, ini saya pengen cerita sih dengan Fibergrim ini. Jadi ketika kita datang ke Fibergrim, kita menang pitching, yang pertama kali dilakukan adalah, teman-teman agensi, saya pengen launching creamer. Nah, ide yang, brief yang sangat sederhana sekali, tapi kayak memukul kita semua. Aku pengen launching creamer. Apa yang ketika kita mendapatkan brief seperti itu? Pulang, pusing pasti kan. Nah, yang kita lakukan adalah melakukan apa yang dilakukan dengan debrief. Gitu. Oke, launching creamer. Nah, kita melakukan obrolan dengan klien, obrolan dengan sesi khusus ya ini. Artinya kita nggak ngobrol secara, ini debrief ini adalah obrolan yang sangat intens. Artinya kita bertanya tentang launchingnya apa Pak? Launching creamer seperti apa? Objektifnya apa? Targetnya siapa? Pesaingnya siapa? Mau diluncurkan gimana? Jadi sebanyak yang bisa kita pertanyakan kepada klien. Kalau klien tidak bisa menjawab, di note. Jadi pokoknya sebanyak-banyak pertanyaan kita kepada klien. Nah, kemudian setelah kita melakukan debrief, kita melakukan namanya workshop. Nah, ini adalah hasil workshop sebetulnya. Jadi nanti mungkin kalau ada sesi yang sesi yang lebih ada next sesi itu ya, kita mungkin ngobrol tentang bagaimana sih meng-create sebuah workshop yang efektif dan efisien sehingga mendapatkan hasil yang luar biasa. Ini adalah hasil dari workshop. Ketika tadi kan kita dapat brief tentang creamer ya. Nah, kita ternyata di definisi creamer, kita mendapatkan ternyata setelah kita ngobrol tadi, debrief tadi, ternyata kita mendapatkan bahwa sebetulnya fiber cream ini bisa digunakan untuk pengganti santan. Ini yang luar biasa nih. Jadi kita waktu di debrief itu kita mendapatkan hal yang bahwa produk ini multiguna sebetulnya. Kalau kita ngomong creamer, yang ada dalam pikiran kita adalah, oh ini pasti untuk kopi, gitu loh. Ternyata kalau kita ngomong tentang industri, nah makanya kita datang lagi kepada mereka. Ini sudah kita kita juga melakukan desk research dan juga FGD gitu. Ternyata kita mendapatkan bahwa creamer itu kalau kita mau masuk di pasar creamer, penetrasinya rendah, Pak. Kategorinya juga rendah, Pak. Frekuensinya juga rendah, dan di sana sudah ada orang yang sudah nongkronginya luar biasa, yaitu Max Creamer gitu. Jadi kalau kita ngomong di creamer, Bapak tidak akan berkembang. Nah, kita ngomong secara santan, Pak. Nah, di sini santan itu penetrasinya luar biasa. Artinya penetrasi itu orang yang menggunakan santan. Itu tinggi. Pertumbuhannya juga sangat stabil, artinya nggak ada naik turun gitu. Dan juga, memang di sana sudah ada kara ya, sudah ada kara. Nah, inilah salah satu hasil dari workshop. Jadi setelah tadi debrief kita melakukan workshop itu, nah workshop ini adalah pertemuan antara klien sama kita. Kita melakukan riset, klien juga melakukan riset atau product knowledge, sehingga kita menemukan hal-hal yang mungkin bisa kita gunakan atau kita lakukan melebihi ekspektasi dari klien. Karena mungkin klien ini, kata tadi misalnya launching creamer, kalau kita straight to the point, kita pasti akan nanti medianya ini, kreatifnya seperti ini, kosnya seperti ini ya. Tapi enggak. Yang kita lakukan adalah gimana sebetulnya, karena kalau setelah kita melihat secara kategori itu rendah sekali, sehingga kalau Bapak masuk ke situ habis, Pak. Gitu. Nah, kita mendapatkan bahwa Bapak harus masuk ke santan. Oke, setelah kita masuk ke santan, ada nggak konsumennya? Ada nggak konsumen yang mau, katakanlah mau
menggunakan creamer sebagai santan. Nah, kita juga melakukan baik lagi ya dengan adanya insight kemudian riset dari tools yang kita gunakan, kita juga riset di lapangan gitu. Kita menemukan bahwa ternyata ketika orang Indonesia itu ketika menggunakan santan itu mereka sadar bahwa yang menggunakan santan itu pasti belajar makan. Tapi di sana ada dua kategori besar. Satu peduli dengan kesehatan, yang kedua tidak peduli. Yang tidak peduli ya cuek aja, maksudnya santan ya oke digunakan tiap hari nggak apa-apa. Tapi ternyata ada orang yang dia makan santan itu kayak apa ya, kayak merasa berdosa gitu. Jadi kayak kita makan, misalnya kayak kita makan di Jogja atau apa yang menggunakan santan, yang opor ayam yang luar biasa gitu. Tapi ketika dia makan, sebenarnya setelah makan itu ada perasaan bahwa, aduh kok saya makan yang nggak enak ya. Dan ternyata orang ini, jumlah orang yang seperti ini, setelah kita cek di Roy Morgan itu adalah tools seperti Nielsen, ternyata ada dan jumlahnya besar gitu. Nah, ini ternyata match dengan product knowledge Fiber Cream bahwa ternyata Fiber Cream itu selain creamer yang enak juga sehat. Dia dia memaparkan kepada kita isinya tuh ingredient seperti ini sehingga itu adalah sehat gitu. Nah, sehingga match lah gitu. Sehingga kita akan lari ke route yang bahwa Fiber Cream ini akan kita larikan ke santan. Artinya lebih ke arah santan atau lebih ke arah lebih pasar lebih besar gitu. Nah, kemudian kita melihat profilnya seperti apa ini gitu. Nah, kita juga cek di Roy Morgan. Memang kalau beberapa agensi yang lumayan ya itu mempunyai tools yang kita bisa cross check sehingga cepat gitu untuk mendapatkan informasi seperti itu. Salah satunya toolsnya Roy Morgan. Nah, kita juga tahu ternyata SS-nya A, tinggalnya di urban, kemudian usianya di sekitar 20 sampai 45, aktivitasnya ya kesehatan, paling disuka adalah sport misalnya gitu. Sehingga setelah kita mendapatkan tipe konsumen yang seperti itu, maka inilah ideasnya. Ini mungkin sudah ranah kreatif biasanya, sehingga kita waktu kita menyuguhkan workshop, kita menyuguhkan hasil riset, itu kita paparkan kepada kreatif dan kepada kliennya. Nah, si kreatif inilah yang menggodok ini dengan luar biasanya akhirnya tampil dengan Let's Be Friend Again. Mungkin pernah lihat iklannya atau bisa nanti di googling juga Fiber Cream Let's Be Friend Again. Nah, oke. Dari campaign ini nanti mungkin bisa dilihat ya atau mungkin lihat di googling aja lah biar lebih menikmati sendiri. Nah, ini eksekusinya adalah Let's Be Friend Again itu balik sini ya. Oke, Let's Be Friend Again itu adalah sebetulnya adalah perasaan bahwa orang-orang yang pengen menikmati makan enak, tapi perasaannya takut gitu bahwa kayak merasa bersalah bahwa ternyata ketika saya makan yang lemak, santan itu ada perasaan bersalah gitu. Nah, dengan adanya Fiber Cream, enggak. Anda akan di-tackle. Jadi kita men-tackle sebuah pain dari konsumen bahwa enggak apa-apa gitu. Silahkan mau kopi yang pakai krim, cake yang pakai krim, opor pakai krim, itu is fine dan oke banget dan bisa jadi friend malahan karena ada creamer ini. Nah, selain kita ada di TV, kita juga ada activation yang kita menciptakan manusia kue dan juga manusia kopi gitu yang hug me intinya. Jadi kita ada kalau di Jakarta itu ada kota lama di mana minggu itu luar biasa. Banyaknya mungkin kayak di Malioboro lah gitu. Dan di situ kita ada namanya hug me tentang Fiber Cream, Let's Be Friend Again. Nah, ternyata dengan hasil ini, hasilnya apa sih gitu? Indikatornya ketika tadi agensi bergejolak. Iklan ini salah satu adalah menang di award winning Citra Pariwara Silver dan beberapa festival yang lain termasuk Asia Festival.
Kemudian pastinya dengan adanya campaign yang baik, kita ada perpanjangan kontrak. Nah, klien sebagai pihak yang memperkerjakan kita atau bersama dengan kita, ternyata apa? Mereka ternyata dengan adanya campaign ini itu meningkatkan penjualan sebagai brand baru. Artinya dia menemukan bukan red ocean, jadi dia nggak bertarung di dia nggak bertarung di kategori yang berdarah-darah. Kalau kita santai dengan kara, wah, secara spending, kemudian secara brand image, secara brand awareness, kita akan kalah. Tapi ternyata kita menciptakan pasar sendiri dengan tadi kita menemukan bahwa ternyata kita nggak harus bertarung dengan kara, kita menemukan krim yang sehat pengganti santan. Krim multiguna pengganti, salah satunya adalah pengganti santan. Sehingga dia punya positioning yang unik. Dia nggak harus berdarah-darah gitu. Dan ternyata yang kliennya paling suka adalah high brand perception. Jadi brand ini menyasar kelas AB dan secara iklan pun nanti bisa dilihat itu juga pas gitu dengan menggunakan talent yang baik, eksekusi yang baik, kemudian juga strategi campaign yang baik gitu. Kemudian indikator yang ketiga, konsumen beranjak. Konsumen beranjak ini ternyata dengan adanya iklan tersebut dan juga dengan mungkin bukan hanya iklan ya, tapi aktivitas campaign ini, konsumen itu udah mencoba paper cream untuk masa opor dan kemudian dipublish ke sosial media. Nah, ini yang secara campaign itu kita ngomong bahwa ini adalah hasil yang ideal, artinya 3 komponen ini itu bergerak gitu. Agensinya oke, kliennya juga meningkatkan penjualan dan secara konsumen itu juga baik. Nah, itu satu tentang fiber cream. Nah, kita juga setelah kita melakukan campaign itu kita melakukan adanya brand health checking. Nah, ini juga hal yang kadang-kadang mewah untuk klien karena brand health checking ini memang melibatkan banyak responden, kemudian juga dilakukan secara periodik. Artinya kalau periodik itu kan juga secara budgeting tidak murah gitu. Nah, tetapi saya melihat ada fenomena baru dan fenomena baru ini perlu juga dicoba mungkin oleh RWE juga gitu. Ternyata ada yang namanya Jakpat. Ini asli Jogja. Pasti udah pasti kenal lah dengan Jakpat. Nah, ternyata brand-brand besar dan brand bahkan e-marketer itu sudah mengutip Jakpat sebagai sumber informasinya. Nah, ngobrol dengan Jakpat, dengan kita mungkin dengan brand health checking ini, karena tadi itu periodik dan dan melibatkan jumlah responden yang besar, mungkin bisa berkolaborasi lah dengan Jakpat. Nah, di sini kita melihat bahwa tadi kampanyenya Fibergram itu, setelah kita lihat brand health checking itu kan ada brand awareness, ada brand preference, brand image gitu. Nah, semuanya meningkat indikatornya. Sehingga next action-nya apa? Nah, setelah kita ada brand health checking, kita ada evaluasinya apa? Oh ternyata kita harus banyak menu nih di semua kita coba menukan. Semua menu yang pakai santan coba kita publish di sosial media. Dan brand ambassador yang sesuai, yang high profile, kemudian disukai oleh ini, dan mungkin tahun ini salah satu iklannya adalah memakai Dian Sastro. Ini summary-nya aja, summary-nya bisa dilihat bahwa dari langkah-langkah itu kita isi gitu. Jadi kita tahu ternyata kita memang berhasil di campaign ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah IKEA. Mungkin ditahan dulu kalau ada pertanyaan, atau mungkin nggak ada pertanyaan, tahan dulu, atau enggak di chat atau ditulis dulu. Oke, yang kedua adalah IKEA. Sama mungkin flow-nya juga sama, tahapnya juga sama. Nah, lagi-lagi bahwa ketika kita datang ke IKEA, kita memang di IKEA gitu, tantangannya adalah visitornya IKEA itu melimpah. Jadi IKEA itu udah kayak tempat wisata kalau di Tangerang Selatan. Di Tangerang lah. Jadi orang datang ke sana tuh bukan hanya untuk membeli barang, bukan, tapi ternyata itu adalah salah satu tempat wisata gitu. Jadi orang Indonesia itu memang luar biasa. Nah, ketika visitor melimpah, ternyata pembelian itu tidak secara linear mengikuti gitu. Nah, kita ngobrol dengan kita kemudian di challenge, gimana sih
kamu bisa mengkonversi visitor yang melimpah itu dengan pembelian. Nah, balik lagi, setelah kita mendapatkan brief, kita mengadakan debrief ya. Kemudian kita workshop dan kita melakukan riset selama 2 minggu. 2 minggu kita datang ke IKEA. Nah, ini yang salah satu memang setiap brand itu punya hasil riset yang beda-beda ya, atau cara riset yang beda-beda. Di IKEA kita 2 minggu itu kita mengikuti dari konsumen itu selagi dia datang ke toko sampai dia balik, kita ikutin aja apa yang dilakukan, apa yang dia beli, apa yang dia lihat, apa yang dia sukai. Ternyata findingnya adalah mereka tertarik, tapi ternyata mereka takut nggak bisa pasang karena IKEA tuh belinya nggak langsung pasang, dia bentuknya terpisah gitu. Jadi orang Indonesia memang agak ribet, jadi nggak tertarik gitu. Yang kedua, mereka tertarik tetapi ribet belinya gitu. Jadi memang kita harus contreng, kan dikasih pulpen walaupun kadang pensil ya. Kadang-kadang pensilnya malah dibawa semua untuk bawa ke rumah gitu kan. Sama meteran gitu kan. Jadi meteran juga dibawa ke rumah tapi nggak beli, itu banyak di Indonesia. Nah, dengan prosedur yang ini ternyata mereka ribet gitu nanti. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, mereka sudah nyaman dengan kondisi mereka di rumah. Jadi rumah mereka sudah, walaupun mereka sudah belum tertata rapi, mereka ya udahlah gitu. Dan balik lagi, memang IKEA itu tempat wisata. Jadi kita mendapati rombongan keluarga, bahkan rombongan dari Lampung, Sumatera itu mereka datang dengan bis gitu. Mereka nggak belanja, tapi mereka datang ke tempat wisata gitu, sebagai salah satu tujuan wisata. Nah, apa yang kita lakukan? Gitu. Balik lagi kita menemukan, karena tadi kita ngikutin konsumennya dan kita menemukan konsumen yang tepat, kita minta orang itu memfoto rumahnya seperti apa dan kondisinya seperti apa sih yang dia inginkan gitu. Nah, dia ternyata sangat suka sekali kalau kita datang ke IKEA itu udah menata ruangannya sedemikian rupa sehingga nyaman sekali gitu. Dia pengen seperti itu, tapi nggak ada. Tapi terus gimana ya? Mereka ingin seperti IKEA tapi nggak bisa gitu. Caranya gimana? Mereka nggak bisa caranya gitu. Karena ternyata mereka nggak ada priority karena mungkin uangnya dirasa IKEA itu mahal. Kemudian pakai aja yang ada walaupun nggak nyambung. Jadi sofanya itu satu warna biru, satu warna merah gitu kan. Kemudian pakai kardus-kardus yang apa adanya yang bisa digunakan untuk tempat-tempat barang mereka. Nah, setelah kita mendapatkan seperti itu, tipe konsumen seperti ini, apa yang kita lakukan? Jadi ternyata memang kita harus memang setelah kita ngobrol, kita ada untuk mendapatkan hidupkan rumah ini, saya ngikutin sendiri sih ini sampai mungkin ratusan proposition yang kita coba hadirkan sampai kita mendapatkan hidupkan rumah. Hidupkan rumah itu adalah gimana rumah yang rumah yang Anda tinggali sekarang itu memang rumah yang sesuai dengan keinginan kita gitu, bukan apa adanya. Nah, ini salah satu dari eksekusinya gitu. Jadi Billy waktu itu jadi bagaimana sebenarnya mudahnya memasang. Kita tadi kan ada intention nggak bisa masang ya. Jadi ini bisa dipasang dengan mudah. Kemudian harganya juga relatif lebih murah. Kan intensnya tadi kayaknya mahal deh gitu. Ternyata murah dan ini ternyata dengan memang ada gimmicknya sih gitu. Siapa sih Billy gitu kata iklan yang kata neneknya waktu memasang. Jadi saking mudahnya orang tua pun sebenarnya bisa masang gitu. Nah, nanti mungkin bisa di googling ya kalau ini sekalian lah ini Billy, tentang Billy di 2017. Ini eksekusinya poster. Nah, hasil ini adalah sama seperti yang tadi bahwa agensi itu lagi-lagi memang ada award winning lah gitu. Jadi kemudian kliennya Billy itu waktu kita melakukan campaign dengan barang dengan nama Billy itu sold out. Luar biasa emang orang Indonesia itu memang luar biasa ya. Maksudnya kita nggak menduga itu. Tapi ternyata Billy itu sold out sampai orang mana
Billy gitu. Dan mereka menanyakan mana Billy gitu. Sehingga ini yang akhirnya nama-nama itu kita jadikan sebagai human furniture. Nah, tadi pendekatnya itu human furniture. Jadi kita tadi kalau kita lihat posternya, kita kan menggantikan beberapa orang, menggantikan beberapa fungsi yang biasanya dilakukan orang-orang gitu. Gitu. Kayak misalnya kalau ketika ayahnya datang ke rumah main kuda-kudaan, nggak usah pakai kuda-kudaan Pak, Anda lelah gitu. Udah kita selesaikan di IKEA gitu. Human furniture gitu. Nah, balik lagi yang terjadi adalah kita post campaign itu kita mendapati bahwa konsumen itu sekarang pengen rumahnya itu all out IKEA. Caranya gimana? Nyicil. Jadi ruang tamu dulu, kemudian ini dulu gitu. Sehingga semua nanti rumahnya itu adalah IKEA. Rumahnya adalah IKEA. Nah, secara brand health checking ternyata memang benar, kita secara penjualan meningkat, awareness juga meningkat. Balik lagi tadi, visitor yang datang itu ternyata juga akhirnya beli. Dan terutama beli barang-barang yang, kalau dulu tuh, kalau di IKEA itu ada salah satu bagian, itu memang bagiannya pernik-pernik. Di situlah paling rame, karena ada gantungan kunci, ada pen, ada apa yang belinya nggak harus masang gitu. Nah sekarang dengan ada campaign ini ada peningkatan di barang-barang yang untuk dipasang gitu, dan juga ada peningkatan untuk penamaan tadi, Billy dan segala macam itu menjadi curiosity. Kemudian kita juga dari campaign itu kita juga akhirnya berarti orang Indonesia itu perlu didampingi ketika masang, sehingga ada divisi yang khusus. Apakah Anda perlu dibantu untuk pemasangan? Ada, silakan menunggu di situ. Oke, ini yang terakhir, Carnation. Oke, flow-nya sama. Nah, ini menarik karena apa? Brief klien itu datang ke kita bahwa kami tidak punya banyak budget untuk beriklan, terutama diberikan televisi, dan kami pasti akan kalah dengan Vision Flag. Gitu. Nah, makanya kami ingin diposisikan sebagai home consumption milk. Jadi mereka udah punya proposition, jadi mereka udah menawarkan diri bahwa kami nggak akan tapping kepada ibu yang sama anaknya serving susu seperti Vision Flag, tapi kami pengen dijadikan milk atau condensed milk, susu kental manis, walaupun sekarang dilarang untuk menggunakan kata susu atau hanya kental manis saja. Kental manis yang di nomor 1 di out home consumption. Out home consumption itu apa sih? Out home consumption itu adalah penggunaan di pedagang atau bisa martabak, kopi, dan segala macamnya lah itu. Oke. Kemudian kita melakukan lagi debrief pada klien. Mengapa harus out home consumption? Siapa konsumennya? Dan seberapa besar konsumennya? Waktu itu klien sih tidak serta-merta punya jawabannya gitu. Nah, kita sebagai agensi itu menyediakan beberapa hal, terutama salah satu adalah riset kita sendiri. Nah, waktu itu kita salah satunya juga pernah satu kota yang juga kita datangi adalah kota Jogja. Gitu. Nah, kita ada mapping dengan adanya tadi debrief tadi, kita melakukan mapping. Sebetulnya kalau kita ngomong out home consumption atau pedagang di luar sana, itu kayak apa sih petanya gitu? Petanya seperti apa dan konsumsi terhadap kental manis seperti apa? Siapa yang paling potensial dan bagaimana pendekatannya? Nah ini kita melakukan ini gitu. Kita survei di 4 kota waktu itu. Nah kita menemukan bahwa ternyata kalau namanya pedagang di luar sana itu kita bagi menjadi 4 kuadran. Ini kita yang bagi yang buat kita sendiri. Jadi kita bagi aksesnya itu adalah medium sama small, kemudian tradisional sama modern. Mungkin kita bayangkan lah kayak misalnya yang tradisional tuh SOY, pisang keju tanpa nama, martabak terang bulan yang hanya pakai 1 gerobak. Sedangkan yang di kanan yang modern mungkin kopi-kopi kecil tapi sudah modern, pengelolanya udah modern, udah pakai kasirnya itu udah modern, orangnya juga udah melakukan promosi segala macam gitu. Nah, ada di kanan ini gitu. Nah, gimana sih cara pendekatannya gitu. Nah, kita ngobrol dan kita menemukan bahwa
Kalau kita ngomong ke konsumen yang sebelah kiri tradisional, kita harus mengadakan benar-benar pendekatan yang sales. Sedangkan kalau kita ngomong ke modern, ini kita perlu ajak dengan cara marketing. Nah, kemudian setelah kita tahu konsumennya, kita big idea dan sweet partner to grow. Jadi kita pengen Carnation itu diposisikan sebagai sweet partner karena kental manis untuk kembang. Jadi kita dengan adanya big ideas ini tadi ya, dia tidak punya budget yang sangat besar untuk melawan vision block. Apa yang kita lakukan? 1.000 on-ground activation di seluruh Indonesia. Ini mungkin nggak terdengar ya, tapi kita benar-benar melakukan dari Sabang sampai Merauke. Dari benar-benar sampai Papua pun kita Sorong pun kita datangin. Walaupun nggak ada sampai event organisasinya itu kita datangkan semuanya dari Jakarta. Kita juga dari Aceh juga sama. Dan ternyata memang karena apa kita melakukan seperti ini? Karena nggak ada ternyata kita menemukan tidak ada orang atau brand yang mendekati pedagang itu sedemikian intens gitu. Dari sini kita mendapatkan sangat banyak sekali insight, banyak sekali data yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah database. Kita punya database yang luar biasa tentang pedagang-pedagang. Kemudian kita tahu tahu jalur mereka beli, tahu mereka dengan cara apa mereka beli gitu, seberapa mereka beli dan apa yang mereka butuhkan. Kita tahu gitu. Kita menciptakan kayak semacam arisan-arisan kecil, tapi bukan arisan yang ini, tapi mengumpulkan, kita kasih door prize walaupun cuma 40, 30 per misalnya angkringan, kita coba angkringan, kita kopi yang warkop itu, kemudian martabak dan lainnya gitu. Nah, hasilnya apa? Kalau sebetulnya kalau untuk biasanya di Nestle itu pitching itu 2 tahun sekali, tapi dengan adanya kita ide tentang 1.000 activation itu dan kemudian kita bisa melakukan yang terbaik, kita perpanjangan kontrak melebihi dari yang biasanya. Kita sampai 6 tahun lah mengerjakan Carnation ini. Yang karena apa? Backbone Nestle itu mungkin kita tahu Denko segala macam. Ternyata di tahun-tahun terakhir ini yang waktu kita pegang itu nomor 2 penjualan terbaik di Nestle adalah Carnation. Kemudian yang luar biasa sih, ini kayak apa ya, harta karun lah, database penjual, nomor handphonenya, kemudian bagaimana dia belanjanya di mana tuh ada di kita. Itu yang harta karun yang luar biasa sih, yang nggak semua agensi punya. Kemudian ini yang mengapa sih mereka akhirnya ke konsumen belanja itu karena gini. Ternyata tadi ya, tidak banyak brand yang mendekati secara personal ke pedagang. Setelah kita dekati bahwa kita adalah Carnation dari Nestle, kita pengen bantu, kita pengen tumbuh bareng-bareng gitu. Mereka itu kayak semacam dihargai gitu. Walaupun cuma dapat spanduk, dapat ini, dan itu dilakukan terus-menerus ya, itu akan menaikkan loyalitas. Bahkan kalau saya karena di Carnation itu di setiap kota kita mengadakan survei, kita melakukan obrol-obrolan dengan pedagang-pedagang, itu sampai ada yang ditawari kompetitor dengan cashback yang luar biasa, mereka pun menolak. Karena apa? Ada ikatan batin yang melebihi dari hanya sekedar tadi uang gitu. Itu memang luar biasa karena pendekatan kamu minta apa kita kasih, kita ngobrol kita obrolin gitu. Sehingga bukan hanya peningkatan secara penjualan, tapi loyalitas ini penting karena kalau brand semacam ini loyalitas yang penting, repurchase yang penting, bukan pembelian pertama, tapi repurchase yang paling penting. Oke. Secara brand health checking pun luar biasa gitu karena penjualan meningkat dramatis di seluruh Indonesia. Artinya bukan hanya di Jawa, tapi di tempat-tempat yang mungkin kita nggak pernah kenal, di Sorong, mereka meningkat gitu. Dan salah satu menjadi penjualan yang konsisten. Tadi repurchase itu sangat penting untuk FMCG. Gitu. Nah, next-nya lebih banyak mengolah database dan ternyata setelah kita
setelah kita terjun di lapangan, masih sangat luar biasa pedagang yang belum tercover oleh kita. Kita hanya bisa mengcover sebagian kecil. Bahkan kalau kita bilang mungkin sekitar 20-30% saja. Masih ada 70% pedagang yang belum direkrut. Artinya potensinya masih sangat luar biasa. Yang kedua adalah branding. Banyak pedagang ini memang kita galakkan sehingga tadi untuk meningkatkan loyalitas kepada Carnation. Oke, mungkin sebagai penutup, satu hal yang mungkin perlu diingat setelah ini, mungkin kita ngobrol-ngobrol panjang lebar yang enggak ini. Jadi ada 3 hal yang membuat campaign itu berhasil kan. Tadi agensi yang bergejolak, klien yang menggeliat, konsumen yang beranjak. Nah, itu didasarkan oleh 3 hal. Agensi yang curiosity-nya tinggi, artinya kita nggak bisa hanya sekedar menerima brief kemudian selesai gitu, enggak. Ada curiosity, ada aku nggak pengen di sini aja gitu. Itu kemudian memang klien yang open ini yang apa ya? Yang kadang-kadang memang kita kadang-kadang ada lucky blow, ada tiba-tiba memang kita ketemu dengan klien yang memang bagus banget gitu. Tapi memang bisa diusahakan, artinya dengan kita memaparkan bahwa Pak, bukan hanya seperti the brief tadi, dengan kita bisa memaparkan hal yang masuk akal, masuk rasional dan mendukung bisnis mereka ada kemungkinan untuk mengopen gitu. Kalau Nestle, IKEA itu mungkin biasalah dengan workshop, tapi fiber cream itu nggak biasa itu. Perasaan Indonesia nggak biasa dengan workshop, debrief dan segala macam. Tapi toh akhirnya bisa. Yang terakhir adalah konsumen yang pas. Jadi kita memang membidik konsumen yang pas gitu. Jadi perlu adanya ketepatan untuk memandang konsumennya gitu, untuk memilah dan memilih sehingga kita mendapatkan konsumen yang pas, sehingga konsumen itu bisa kita angkat emosinya sehingga mereka melakukan apa yang kita inginkan atau yang kita inginkan. Oke, mungkin itu terima kasih bahwa sekali lagi kalau orang agensi itu kayaknya kalau orang harus curious sih, harus passionate curious gitu. Kalau enggak ya udah selesai. Stay hungry dan stay foolish seperti kata Steve Jobs. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan atau ngobrol-ngobrolan, silahkan. Aplaus buat Mas Ulung. Terima kasih, Mas. Oke, materinya sangat menarik, insightful ya, Mas Ulung. Aku rindu untuk brainstorming lagi sebenarnya sama Mas Ulung beberapa dekade yang lalu. Tapi ini teman-teman audiens kita di RWE, Mas Riki, ini lintas divisi ya, semua divisi ada di sini. Paling nggak ada representasinya di sini, ada kreatif, ada strategic planning, ada konten strategik, ada digital analysis, bahkan tim finance juga ikut, HR juga pengen dapat banyak hal ya. Jadi semua ada di sini. Nah, dipersilahkan ya teman-teman, jangan sungkan untuk bertanya. Bisa jadi nanti kalau belum tuntas saya akan minta Mas Ulung untuk bikin series ya di RWE, menyesuaikan dengan kesibukan beliau. Jadi tadi menarik ya, saya tadi mencatat ada brand health checking dan kemudian ketika sebuah campaign dijalankan itu ada parameter yang clear di agensinya, di klien maupun di konsumen. Itu menarik, Mas. Monggo dari teman-teman kalau akan bertanya dan diskusi atau bahkan mau menyampaikan case study dari brand yang kita pegang karena kita mungkin karakter brandnya beda ya. Monggo bisa raise your hand untuk tanya atau mau langsung open cam ya. Dipersilahkan, jangan sungkan-sungkan ya. Monggo, monggo. Aku Mbak Yanti. Ini siapa? Desi ya? Silahkan Desi. Desi. Ya. Oke. Selamat sore Mas Ulung. Terima kasih sharingnya cukup menarik, cukup menambah insight aku pribadi khususnya. Jadi mau cerita aja sih Mas, sama sedikit sharing aja. Jadi kalau case-nya yang fiber cream tadi itu kayak
hampir sama sih dengan brief yang beberapa waktu kita terima ya, kayak klien aku punya produk ini tapi nggak tahu mau dibawa kemana gitu, tapi aku ngelihat yang Faber Cream ini cukup dalam ya untuk di debriefnya. Aku pengen tahu aja sih Mas, dari proses debriefnya itu sebenarnya seberapa dalam untuk membedah briefnya, kemudian next-nya itu seperti apa. Jadi kan tadi kan sampai ke tahap workshop juga kan, sampai ketemu yang creamer sama santan ya. Nah, proses sampai ketemu itu tuh seperti apa sih Mas? Jadi aku penasaran sama proses proses risetnya itu sendiri gitu. Sama mau ada beberapa pertanyaan sih Mas, boleh aku share semuanya atau mau dijawab dulu? Aku jawab dulu aja ya, mungkin biar fokus ya. Oh iya boleh. Boleh Mas. Sebetulnya ini memang tadi kita kayak luxurious lah ketemu klien yang open. Ini kebetulan memang kliennya mau diajak ngobrol. Jadi obrolan pertama itu obrolan yang seperti teman ya. Mungkin bukan teman, kayaknya sebetulnya kita harus open gitu. Si klien itu harus open. Sebenarnya kayak produknya juga seperti apa. Kemudian dia cerita aja. Kadang-kadang dari cerita klien itulah kita ternyata bisa klarifikasi ke sini gitu. Jadi bukan term of waktu ya. Jadi tapi term of condition. Jadi kliennya itu harus open. Jadi apapun yang misalnya produk knowledge tadi ya, ternyata ingredientnya sehat, kemudian bisa multiguna, itu diomongkan gitu. Sehingga kita melihat, coba kita klarikan di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kita ada namanya rechecking tadi. Nah, pasti klien akan ngomong, kalau kita ngomong lari ke santan yang sehat tuh, tadi jumlah orangnya besar nggak? Potensi untuk besar nggak? Nah, itu. Di kami memang ada namanya Roy Morgan ya, artinya itu memang tools yang bisa kita, seberapa attitude orang itu bisa kita potret dari situ dan jumlahnya bisa kelihatan. Nah, kalau memang kita nggak punya itu, kita memang sebenarnya ada banyak hal resources yang bisa kita dapetin. Kalau kita googling itu, kita mungkin lihat di Indonesian Perspective itu banyak situs-situs yang menyajikan itu secara umum ya, secara umum bisa kita lakukan. Nah, kalau memang kita nggak punya lagi, kita mungkin riset kecil-kecilan ya tadi dengan jakpat tadi. Jadi dengan dengan mungkin kalau dengan tadi berbenturan dengan budget itu mungkin salah satunya bisa kita lakukan adalah dengan riset sendiri. Yang ketiga, dari riset itu kan ada macam-macam ya, ada tadi dengan online, ada FGD. Waktu kita diomongin bahwa kita udah menemukan nih Pak, besarnya sekian juta Pak, itu potensial gitu. Nah, tapi editnya kayak apa gitu? Saya ingin tahu. Editnya seperti ini Pak di Roy Morgan. Tapi kalau di dunia nyata seperti apa? Kita lakukan FGD. Nah, ketika kita udah melakukan FGD ini, cost udah ada di sisi klien. Artinya ada cost yang waktu itu yang sebelumnya kita tackle, tapi ketika kita udah bilang, Pak ini Bu, kalau saya butuh tahu persisnya seperti apa, FGD Pak, oke saya yang biayai. Nah, memang proses ini yang enggak term of waktu, tapi memang waktu yang juga panjang, enggak satu minggu 2 minggu, tidak pastinya. Ada waktu yang kita sampai menemukan mungkin sekitar 1 bulan itu kita mengunjungi pabrik di Sidoarjo dan kemudian melakukan FGD. Kemudian sekitar 2 mingguan lah kita mengcrack itu. Enggak 1,5 bulan lah akhirnya kita dapat bisa melakukan presentasi yang sangat komprehensif waktu itu. Sehingga presentasinya ini menurut saya sih ya bukan hanya secara waktu itu kita belum presentasi ide ya, kita hanya presentasi bahwa proposition kamu akan dilarikan ke sini itu 2 minggu sekitar 1,5 bulan. Tapi baik lagi sih, ada syaratnya tadi ya, kita open, si klien open, dan kita juga banyak pendukung gitu loh. Curiosity-nya harus oke, sama timnya juga harus ini namanya ide kadang-kadang secepat itu kita dapat, tapi juga lama bisa jadi kita dapat. Tapi curiosity kita, gitu, tim kita itu juga penting sih itu. Itu sih mungkin bisa menjawab. Oke. Berarti emang prosesnya panjang ya Mas Ulung? Panjang. Dan tadi kita bisa meyakinkan
klien bahwa Pak, memang ini butuh waktu yang lama, tetapi outputnya akan seperti ini Pak. Jadi kita udah kayak memberikan harapan atau prospektus gitu. Jadi waktu yang segini nanti Bapak akan dapat ini gitu. Jadi nggak hanya kita waktu nggak bisa Pak, waktunya nggak bisa nih, tapi nanti ketika kita bilang 1 bulan ini Bapak akan dapat ini nih, gambaran kategori kayak apa, penetrasi kategori seperti apa, ini siapa, dan terakhir adalah proposition. Nah itu kita juga bisa meyakinkan klien bahwa kita juga memberikan harapan gitu, nggak hanya sekedar kita buying time gitu sih. Oke Mas. Oke, paham. Terus selanjutnya tadi ada brand health checking ya Pak ya? Ya betul. Pak Mas Ulung. Ya. Pak. Jadi itu idealnya berapa bulan sekali atau gimana? Ada rumus pastinya nggak sih Mas? Ada. Jadi brand health checking itu karena kita berhadapan dengan campaign, maka biasanya 2 minggu atau 3 minggu setelah campaign. 2 minggu. Nah, jadi kita kan campaign nih. Nah, setelah kemudian kita cek dengan 2 atau 3 minggu. Nah, kita ada namanya decay. Jadi ketika kita nggak campaign itu kayak apa sih? Nah, kemudian kita campaign lagi. Jadi harusnya periodik. Karena kenapa periodik? Karena kita ingin membandingkan waktu kita non campaign sama campaign. Campaign 1 dengan campaign yang kedua. Jadi harus ada pembandingnya. Tidak bisa brand health checking itu one period, itu nggak bisa. Jadi harus ada periodenya. Dan biasanya kita melakukan itu kalau untuk brand-brand besar justru malah bulanan gitu, karena dia juga secara campaign continuous kayak misalnya Coca-Cola, kemudian Mayora, itu kan continuous ya. Jadi bisa kelihatan ketika campaign itu sama penjual udah kelihatan tuh. Ini kopi ini works nggak dengan ini, langsung kelihatan. Oke. Nah itu dengan kombinasi risetnya juga baik online, FGD dan lain-lain atau gimana Pak? Nah, makanya kalau biasanya itu biasanya offline. Jadi Nielsen itu melakukan brand health checking itu biasanya memang beberapa perusahaan besar itu saya lihat yang dipercaya untuk brand health checking itu selain Nielsen ada Kantar, ada Roy Morgan. Tapi sekarang itu kalau brand-brand kecil kayak saya ada namanya Karsam, penjualan kayak mobil online ya. Dia sudah menggunakan Jakpat sebagai brand health checking-nya. Gitu. Jadi kita bisa melakukan online dengan brand health checking itu. Gitu. Oke. Cukup sih, mungkin yang lain ada yang mau tanya. Oke, makasih Mbak Desi. Ya. Terima kasih Desi. Desi itu manajer digital analysis di RWE Mas Ulung. Jadi oke, siap. Nanti jangan-jangan aku dimintain kontaknya Mas Ulung tuh. Nggak buat nanya-nanya, buat konsultasi. Oke, dari yang lainnya apakah ada dari kreatif tuh tadi ada proses ideation ya ketika beberapa atau Zahra, silahkan Zahra. Monggo, Zahra adalah tim strategic planner kami, salah satu yang tahun ini menginjak tahun ketiga, Mas Ulung. Monggo, Zahra. Oke, makasih Mbak Yanti kesempatannya. Selamat sore Mas Ulung. Saya Zahra, role saya di RW ini sebagai strategic planner ya. Terima kasih banyak Mas atas sharingnya. Menurut saya ini sangat insightful dan sparks joy gitu ya Mas ya. Saya excited banget waktu dengerin materinya. Nah, saya mau tanya Mas untuk case study 3. Nah, sebenarnya baru tahu banget saya Mas tentang Carnation ini karena selama ini cuma melihat Carnation tuh di pedagang-pedagang martabak ya Mas ya, sampai saya mikir itu kental manis spesialisnya martabak kayak gitu. Nah, terlebih apa ya, kalau ngelihat Carnation ini saya ngerasa desainnya keren, Nestle pula, terus mikirnya mahal nih pasti, ternyata waktu compare di toko tuh ternyata malah itu lebih murah dibandingkan kayak Frisian Flag dan lain-lain gitu. Nah, ini intermezzo aja ya Mas ya. Saya punya beberapa pertanyaan Mas. Yang pertama tadi boleh diceritakan lagi nggak Mas untuk ground activation-nya itu boleh prosesnya gimana ya?
terus aktivitasnya apa aja, berapa lama, dan eksekusinya di lapangan tuh seperti apa. Karena kalau tadi dari ceritanya Mas Wulung, saya belum dapat gambaran tuh, karena apalagi hasilnya tadi besar banget impact-nya. Itu yang pertama. Terus tadi kan pertanyaan kedua masih terkait sama case study yang 3. Itu kan tadi sempat di-mention ya sama Mas Wulung kalau backbone-nya Nestle itu Denkau ya. Tapi setelah campaign ini, Carnation tuh jadi penjualan terbesar kedua di produknya Nestle gitu. Nah, tadi kan Mas Wulung juga cerita prosesnya di awal-awal itu strateginya dipilih karena klien datang dengan brief dan pernyataan bahwa budget kita nggak besar gitu. Saya mau tanya Mas, nih penasaran banget sih Mas, sebenarnya beda cerita nggak sih Mas kalau misalnya Nestle itu memutuskan ya untuk bikin brand extension tadi, bikin creamer kental manis, dan saat produk launching itu mereka siap datang ke pasar dengan budget yang besar, dan mereka objektifnya bersaing sama brand-brand yang udah ada gitu loh. Berarti kan opsi agency itu kan lebih luas ya Mas ya, kayak tadi yang pertama ada produk launching, terus Mas memutuskan untuk branding dari awal kayak gitu loh. Nah, kalau ngelihat dari result-nya itu mungkin ini unexpected ya Mas ya, tadi Mas Wulung cerita kalau impact-nya udah dapat database, penjualan besar kedua gitu. Nah, kalau situasinya itu berbeda kayak yang tadi udah saya sebutkan gitu, kira-kira ada insight-nya Mas, apa yang bisa Mas Wulung lakukan sebagai agency side gitu loh untuk ketika kita dihadapkan di situasi seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, saya yang terakhir dulu ya. Waktu itu kalau sebetulnya gini, Nestle itu melakukan budgeting itu berdasarkan penjualan. Jadi kalau misalnya dia namanya ada cost iklan per penjualan. Jadi itu juga dihitung gitu. Itu juga salah satu KPI kita. Jadi cost iklan dibagi dengan penjualan. Nah, waktu mereka datang itu memang secara penjualan di awal memang nggak besar gitu. Jadi pertama kali datang itu sebelumnya dia melakukan activity kayak bersama chef chef yang cantik itulah, salah satu chef cantik itu dengan cara kayak masak-memasak gitu sehingga tetap in home consumption. Nah, pendekatan kalau misalnya dia punya budget yang besar itu, satu mungkin waktu itu memang belum terjadi ya. Yang kedua, setelah mendapatkan posisi yang besar, artinya apa? Kos penjualan per iklan kan jauh lebih besar kan. Artinya sebetulnya si Carnation ini punya kesempatan untuk bertarung di TV misalnya atau bertarung dengan giant Vision Flag. Tapi setelah mendapatkan hasil dari campaign ini, justru mereka sangat menghindari itu. Karena apa? Jauh lebih efisien dan jauh lebih mendapatkan hasil yang luar biasa. Itu yang pertama, jawaban yang kedua. Artinya kalau satu mungkin itu kemungkinan tidak terjadi ya. Yang kedua kalau toh misalnya itu terjadi, memang lain cerita sih, dan memang pendekatannya kita waktu itu pasti akan ada ide yang beda. Tapi intinya gini ya, pasti akan menyesuaikan dengan Vision Flag, atau bahkan juga mungkin kita, karena mereka punya out home consumption itu memang hal yang memang tadi baik lagi, kalau kita mau bertarung dengan giant kita akan berdarah-darah kalau kita nggak punya ini. Tapi kalau kita menciptakan pasar sendiri, nah itulah yang harus kita lakukan. Artinya kalau posisinya sama dengan budgeting yang sama, pasti kita juga akan mencari, kalau bisa kita meng-create pasar sendiri. Itu yang jawaban yang kedua. Yang pertama adalah apa sih kegiatannya gitu. Kegiatannya sepele. Jadi misalnya kita di daerah Jogja itu orang paling banyak angkringan atau martabak. Kita datang misalnya di Kota Baru. Di Kota Baru kita menyisir Kota Baru, kita datangi satu persatu, pakai atau tidak karena kita undang. Undangnya juga tidak banyak. Misalnya Kota Baru misalnya ada 20-30. Kita undang untuk makan siang. Makan siang juga makan siang aja. Kemudian kita ada yang biasalah, ada door prize, ada pembelian diskon,
kemudian ada tentang produk knowledge. Satu lagi ada juga, saya pernah ikut jadi salah satu mentor, atau mentor 5 menit atau kayak kultum lah, 7 menit tentang brand. Waktu itu ngomong tentang cara membuat branding yang baik, 7 menit, nggak panjang. Jadi udah dibatasin dulu. Jadi acaranya adalah mengumpulkan 20-30 orang, diajak makan, ada door prize, ada pengetahuan sedikit, kemudian ada produk knowledge, dan kayak tips dan trik gitu. Penjualan dengan diskon. Itu sih. Dari 20, kemudian muncul 30, 40, dan akhirnya boom sampai 1000 activation. Setelah, dan itu kan tahun pertama. Nah, tahun kedua kita membedakan. Tadi kan ada modern, ada kecil, ada medium. Nah, kita bedakan tuh. Ternyata untuk tingkatan yang kayak misalnya Haus waktu itu, waktu Haus yang lagi boom waktu itu di Jakarta dengan hampir pembeliannya luar biasa waktu itu. Kita nggak bisa ngomong tentang yang kayak tadi kita bawa ke ruang makan kan nggak mungkin kan gitu. Kita datangin. Jadi kita beda. Ada sales. Tadi kita bilang ke yang tradisional dan kecil kita bicara tentang sales. Kalau bicara tentang medium dan out kita bicara marketing. Kita bicara B2B lah gitu. Gitu sih. Oke, Mas, berarti saya coba simpulkan ya Mas ya. Berarti tadi kan skenario 2 dibilang mustahil ya Mas ya, karena dulu sendiri mereka belum bagus penjualannya karena mereka belum punya positioning yang tepat ya Mas ya. Mereka masih mencoba untuk in-home consumption di mana mereka pakai chef, masak-masak kayak gitu ya Mas pendekatannya. Jadi pun meskipun misalnya pada saat itu klien itu siap all out, pembacaan untuk telah di pasar tadi untuk bikin positioning yang lebih bagus tadi tuh berarti bisa nyelamatin brand dari pertarungan yang berdarah-darah tadi ya Mas ya. Oke. Iya. Sebenarnya mungkin ini agak semi-semi curhat sih Mas, karena maksudnya kan kita di Gen Z tadi udah disebutkan juga kuncinya klien yang open gitu loh. Nah, open ini kan juga selain klien yang mau bikin aneh-aneh, juga klien siap dengan researchment gitu loh. Kadang saya ngerasa sendiri di agensi saat itu mungkin klien tidak memberikan akses yang segitu banyak gitu loh Mas, kayak antara brandnya mau di apa ini ataupun budget. Nah, maksud saya di sini ini jadi gimana ya? Jadi wake up call juga buat saya untuk nggak menyerah dengan budget klien gitu loh. Maksudnya pasti ada cara lain untuk mengeksekusinya gitu ya Mas ya. Betul, Oke, betul. Mas. Betul. Dan ini ya. Terima kasih Mas Sulung. Oke, karena itu di awal itu mungkin ngasih budget kita misalnya 1M ya. Di tahun ketiga itu bisa 3-4 kali lipat. Karena apa? Percaya dengan kita. Dan secara penjualan toh kita juga membuktikan. Artinya justru ketika budget kecil itu bukan berarti kita ini, tapi itu sebuah potensi how agency to create yang apa ya? Unexpected itu tadi. Itu sih. Oke, baik Mas. Terima kasih Mas Ulung. Jadi itu semacam menempatkan as a consultant ya dengan tadi kalau lihat assessment-nya ada 3 pilar agency, klien maupun apa sih tadi klien menggeliat agency. Ini tak catat sampean. Dari klien kemudian juga dari konsumen ya. Ini ada yang mau nanya lagi, mungkin saya akan buka 2 penanya terakhir ya. Biar nanti kalau diterus-terusin bisa sampai subuh ini Mas Ulung. Jadi ada yang mau tanya lagi silahkan. Kalau sembari nunggu ya mungkin saya mau nanya ini case-nya karena kita paham ya di RWE itu beberapa brandnya itu saya pernah cerita ya sama Mas Ulung kapan hari itu kita agak jarang ya pegang untuk consumer goods dan mungkin ada beberapa yang campaign-nya nanti ke conversion tapi mungkin ya belum berjalan seperti idealnya karena kalau saya lihat kami kebanyakan mengemas sebuah campaign itu agak apalan kayak ke awareness dan macam-macam. Jadi konten-konten yang tentang conversion tadi menurutku sih sangat menarik, insightful dan pastinya bisa diduplikasi di beberapa part dengan penyesuaian di brand-brand kami. Nah, ini mungkin Mas, selling ataupun menumbuhkan bisnis klien, kemudian impact-nya adalah konsumennya menggeliat dan agensinya juga bergerak tadi itu sebenarnya
tertuang dalam brief atau memang secara kultur ya, secara value di timnya itu memang 3 pilar itu harus kuat, Mas. Karena kadang-kadang kan kita juga kadang ketemu klien yang memang selling only tapi dia nggak nyadar kalau brandnya itu campaign awareness-nya itu belum apa-apa. Ada juga yang ya dia cuma manut karena kita propose-nya awareness ya akan ke awareness aja kayak gitu loh. Nah, 3 pilar tadi antara penguatan agensi, kemudian konsumennya bertumbuh dan bisnis kliennya juga menggeliat itu penerjemahannya itu ada di mana, Mas? Biar kami paling nggak juga bisa menduplikasi yang bisa disesuaikan, Mas Ulung. Paling pertanyaan saya itu sih, Mas. Oke. Sebetulnya itu malah tidak ada di brief gitu. Jadi itu kultur gitu. Jadi kita nggak tadi, makanya dibalik ketiga itu ada curiosity dari agensi. Jadi tadi benar, ketika kita dapat brief, the brief sampai kita nggak bisa jawab sendiri pertanyaan kita gitu. Nah, saya pernah ada joke gitu. Kenapa sih kita tuh selalu kalah sama orang India? Sorry, ini bukan saral, tapi salah satu negara yang menguasai agensi atau kreatif itu India. Kenapa gitu? Senior saya bilang bahwa kita itu tidak dari awal itu kita tidak dibiasakan untuk bertanya. Kita bertanya satu udah dijawab udah selesai. Tapi sebetulnya ketika kita nggak paham atau kita justru pengen tahu hal yang ini, bertanya tuh sampai why sampai 4 sampai 5 layer gitu. Sehingga mungkin kita akan dapatkan itu di jawaban pertama, tapi bisa jadi kita akan jawaban ke 5 gitu. Nah, kultur itu yang kita masih, menurut saya sih kita bahkan bisa dikatakan belum ada di orang agensi Indonesia pun sekalipun gitu. Jadi ketika nama brief ya oke lah gitu. Jarang banget kita bertanya sedetail mungkin gitu. Makanya untuk menumbuhkan kultur itu salah satunya adalah dengan the brief yang tertulis. Nah, the brief yang tertulis ini mungkin akan membantu. Jadi setelah kita dapat brief, dibiasakan siapapun yang berhadapan dengan klien, kita akan menanyakan minimal ini yang kita tanyakan. Ini yang kita tanyakan. Nah, itu yang membantu. Jadi kulturnya itu yang pertama. Kultur bertanya. Itu memang saya pun juga mengalami bahwa itu bukan budaya kita. Bertanya itu menandakan kita bodoh, menandakan kita nggak paham, menandakan kita nggak. Padahal sebenarnya itu kuncinya kita bertanya. Yang kedua, memang klien itu kadang-kadang tadi balik lagi. Kadang kita menemukan amazing klien yang sangat luar biasa pintarnya. Nah, saya mendapatkan malah beberapa klien pemerintahan, maksudnya beberapanya sekarang diisi oleh orang-orang yang muda ya gitu. Ada kemungkinan mereka lebih terbuka dengan rasionalitas gitu. Misalnya pemilihan media misalnya, waktu saya ngomong tentang salah satu kemarin ada klien penanganan corona, kita bilang bahwa salah satu untuk meyakinkan itu adalah pakai media lokal yang paling ini apa, radio dengan cara apa, kita dengerin radio itu yang paling ya obrolan di radio gitu. Kita harus masuk di obrolan radio itu gitu. Nah, misalnya seperti itu gitu. Nah, obrolan yang seperti kayak misalnya TVRI yang kayak Wisben kalau orang Jogja gitu. Nah, menumbuhkan klien yang open ini juga struggling sih memang. Tapi tadi kalau kita membantu dengan memberikan harapan, artinya gini tadi, Pak, dengan potensi ini Bapak nanti akan dapat ini. Artinya apa? Agensinya harus pintar gitu. Harus keras, harus pintar dulu gitu. Harus punya SOP yang SOP yang bagus, kemudian juga pintar gitu di agensinya. Nah, kalau konsumen yang pas, memang kita emang banyak didukung oleh tools ya. Artinya kita bisa membedah satu orang itu menjadi berapa klaster, segmen 25. Misalnya anak muda itu klasternya apa aja sih, kita bisa bedah. Tapi dengan sekarang dengan sumber informasi yang banyak di internet, menurut saya bisa lah kalau jangan terkungkung dengan bahwa kita nggak punya tools, akhirnya kita nggak bisa gitu. Nah, itu kita juga harus tumbuhkan juga gitu. Nah, baik tadi mungkin juga kolaborasi dengan riset kecil ya, riset yang mau baru tumbuh juga itu juga penting untuk mendapatkan database.
Gitu sih. Oke, terima kasih Mas Ulung. Satu penanya terakhir sebelum kita akan tutup, ada yang mau bertanya? Silahkan. Aku. Siapa ini? Lintang ya? Silahkan Lintang. Ya, sebelumnya terima kasih Mbak Yanti, makasih Mas Ulung, tadi materinya sangat menyenangkan gitu ya. Kayak beberapa kayak reminder yang kayak kerasa ditampar ulang, tapi juga kasih semangat yang nggak habis buat saya. Terima kasih. Mungkin pertanyaannya gini sih kalau dari saya. Tadi kan ada ketika Mas Ulung bilang ada strategi yang dia itu memang langsung dihubungkan sama salesnya langsung, ada yang nanti hubungannya sama marketing gitu ya. Nah itu terus tadi KPI-nya juga pakai ROAS ya. Jadi bagaimana ketika dana marketing itu langsung dibenturkan dengan penjualan. Nah itu mungkin gimana sih gitu caranya membuat funneling, gimana sih caranya membuat strategi yang antara penjualan dan marketing ini tuh bisa connect gitu. Apa yang dilakukan agensi itu bisa langsung kelihatan, karena pada case yang beberapa kali saya alami gitu di beberapa brand, ya, hal itu tuh kadang-kadang susah diukur. Nah, untuk itu mudah diukur kan berarti kita butuh standar gitu ya, kita butuh channel-channel gitu, kita butuh tunneling strategi yang tepat. Nah, kalau di case yang sudah dihandle sama Mas Ulung ini, terutama ketika target akhirnya itu end user ya, yang consumer one-on-one, bukan yang business entity seperti yang kan Carnation tadi, tapi mungkin lebih ke yang model IKEA, itu seperti apa gitu. Yang pertama. Nanti mungkin pertanyaan kedua saya tanya habis ini aja biar bisa. Oke. Jadi aja. Tadi di awal itu biasanya kalau perusahaan Nestle atau IKEA itu dia udah punya KPI. Jadi tahun ini itu kita akan naik penjualan sebesar ini. Jadi kan dia tahu nih, di tahun ini misalnya 1 juta, tahun ke depan 2 juta. Kita udah punya data tentang proyeksi kan. Artinya udah kita punya proyeksi penjualan. Yang kedua, kita punya budgeting iklan. Budgeting iklan itu kita udah dibikin nih. Aku setahun ini budgeting iklan sekian ya. Gitu. Nah, budgeting iklan ini kita akan benar-benar kita akan habiskan di channel di A, B, C, D, E, F, G ya. Misalnya di TV sekian, activation sekian, di in-store sekian gitu. Nah, nantinya di brand health checking itu ada ketika konsumen beli, dia mengatakan bahwa ketika saya beli, channel mana yang paling saya gunakan. Nah, dari itu bisa dibagi. Satu, sebelum itu ya, secara bulk bisa dibagi. Jadi setelah tadi kita campaign, tadi kan dia punya penjualan tuh. Penjualan yang punya datanya kan si klien. Klien akan membuka, penjualanku sekian nih dengan ini. Jadi tercapai apa enggak. Nah, itu memang harus open. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, secara channeling kita juga bisa evaluasi. Oh, ternyata kebanyakan konsumen itu ke drive-nya lewat mana? Ada di brand health checking. Di brand health checking kan ada ketika Anda beli, itu terdrive oleh media apa saja. Nah, itu bisa kita lihat tuh. Persentasenya kan bisa kita lihat tuh. Oh, berarti sekian persen TV, sebagian persen ini. Bisa kita lihat mana yang lebih efektif dan mana yang lebih indexing, bisa kita lihat indexing. Misalnya, anak muda itu lebih terdorong oleh activation, sedangkan orang tua lebih banyak ke TV. Bisa seperti itu. Nah, kita bisa, jadi materinya pun nanti akan mengikuti. Oh, kalau TV lebih ke family misalnya. Kalau di activation harus lebih muda gitu misalnya. Jadi keterbukaan itu di Telkomsel itu malah jadi salah satu indikator. Artinya gini, kita akan dibayar lebih ketika KPI yang sudah disepakati itu melebihi, tapi juga akan dipotong ketika kurang. Berarti antara agensi sama brand itu sama-sama ngebuka gitu ya datanya. Iya, kalau betul. Di sisi klien itu ngebuka gimana mereka proyeksi penjualannya dan hasil penjualan. Kalau dari sisi kita berarti membuka bagaimana channeling mungkin tadi campaign dan mungkin iklan itu hasilnya seperti apa gitu ya. Betul. Dan ada independent survei tadi. Independent survei itu kayak misalnya Nielsen atau Roy Morgan atau apa yang ditunjuk sebagai brand health checking-nya. Oke. Paham. Oke, baik. Menjawab sih Mas, terima kasih. Mungkin terus sekarang yang pertanyaan kedua, ngomongin yang lebih ke tadi tentang culture sih gitu, karena itu juga menarik gitu, bahwa harus punya curiosity gitu.
Cuman mau tanya gitu, kalau misalnya dari pengalaman Mas Ulung selama ini udah jadi planner, udah jadi digital analyst, dan udah mungkin berkecimpung lama gitu di dunia ini, dan pindah gitu mungkin dari satu tempat ke tempat lain, gimana sih gitu yang menentukan, bagaimana sih caranya mungkin perusahaan dan tiap-tiap orang dari perusahaan yang nggak harus manajer, tapi dari yang paling bawah itu bisa berpartisipasi buat menciptakan culture yang baik gitu ya, culture yang tadi ya nurturing curiosity, dan itu sustainable gitu dalam keadaan mungkin kondisi naik turun gitu ya, kayak kondisi lagi bagus atau mungkin kondisi juga kerjaan sedang padat, itu tetap sustain gitu energi dari culture-nya. Itu sih Mas. Oke. Saya sih kalau di ini tertarik dengan Iris ya, Iris Worldwide ya, mungkin bisa kita tiru lah, bisa tiru. Nah, pertama yang dilakukan adalah yang senior mendampingi yang junior, begitu seterusnya. Jadi ada leveling ya. Jadi kayak kalau director, manager senior, junior, mendampingi. Artinya gini, apa yang belum kamu bisa? Misalnya kalau, nah memang di sana itu ada kayak apa ya? Kayak KPI misalnya. Kalau junior planner itu dia udah tahu misalnya kecepatan data analis, dia bisa baca data, dia punya data analis, punya kecepatan analisa sekian, punya baca sekian. Nah, misalnya dari 4 indikator ini, mana yang belum dia punya, atau mana yang belum dia bisa. Nah, si senior ini memastikan bahwa tadi dia bisa baca. Oh, dia baca nih, udah nih. Kemudian dia udah kemudian ID creation dia udah punya, plannya udah cukup nih gitu. Nah, kalau misalnya dia tidak punya dan kelihatannya dia tidak sanggup, maka dia mengajukan ke HRD, Pak, Bu, ini untuk keputusan untuk ini saya belum bisa, jadi perlu ada 3 atau 4 orang untuk disekolahkan. Kultur, nah ini kan kultur kan, jadi dia menciptakan kultur pendampingan. Kalau nggak bisa akan dikasih training gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kayak sebetulnya ada cara yang ini kasar tapi cepat gitu. Jadi kita kayak dilempar di laut, tapi kita nggak bisa berenang, kita dilempar di laut, kemudian kita nggak dikasih ban, nggak dikasih ini. Artinya kalau kamu bisa, pasti kamu akan bisa dengan secepatnya. Tapi kalau nggak bisa, kamu akan meninggal gitu. Ini pendekatan yang biasanya dilakukan oleh yang cepat ya, artinya terjunkan aja orang ini ke proyek yang menantang gitu. Si orang ini gitu. Tapi by design ya, bukan by emosi, by design ya. Jadi by design itu artinya apa? Saya melakukan ini tuh dengan rencana, bukan tidak direncanakan ya. Kayak misalnya saya nggak suka orang ini nih, saya masukin aja, bukan seperti itu. Tapi by design. Jadi saya pengen anak ini lebih cepat ya, lebih cepat dewasanya, matangnya lebih cepat. Terjunkan dia ke proyek yang menantang. Artinya menantang itu apa? Misalnya kliennya yang rewel atau kliennya yang insightful. Kliennya yang mana? Jadi kita pun punya definisi tentang klien loh, gitu loh. Jadi klien itu kita petakan. Jadi cara mendekati klien A, B dan C itu beda. Jadi misalnya klien yang insightful itu harus ditangani orang insightful. Kalau orang yang cerewet, ya harus ditangani orang yang sabar misalnya. Nah, kita memetakan juga klien ini gitu. Sampai kita punya loh peta klien itu. Jadi tadi balik lagi. Kalau kultur sih, pertama kultur. Jadi buah kultur itu semua orang harus mendapatkan ilmu yang sesuai yang dia gunakan gitu. Jadi toolsnya itu dipenuhin gitu. Kalau junior itu harus A B C D E, senior A B C D E, ini harus dipenuhin semua gitu. Gitu. Nah, dipenuhinya dengan apa? Tadi dengan training, dengan cara yang kasar misalnya, tapi by design gitu. Gitu sih yang sempat aku alami gitu. Jadi baik lagi untuk mendapatkan hal itu tuh harus by design oleh perusahaan. Artinya perusahaan itu sadar bahwa setiap orang berhak mendapatkan ininya, porsinya masing-masing. Dan caranya itu bisa bermacam-macam gitu sih. Baik, makasih Mas Ulung. Berarti semua butuh proaktif ya intinya juga ya. Sama ya. butuh ada kesadaran bersama buat ke arah sana. Oke, sebenarnya bukan kesadaran bersama ya, tapi intinya perusahaan dulu. Perusahaan itu, kalau anak ini junior itu standarnya itu tadi.
Nah, ketika dia punya standar, dia harus punya. Kalau belum, dinaikin. Gitu. Karena ada assessment. Karena ketika ini nggak memenuhi, maka kayak kenaikan gaji, kenaikan bonus, itu akan nggak bisa dilakukan. Gitu sih. Oke, siap. Makasih, Mas. Sama-sama. Terima kasih Lintang. Lintang juga tim digital analyst ya, Mas Ulung, muda. Masih 22-23 tahun deh kayaknya. Masih sangat muda. Kayak aku dulu ditemuin itu Mas, umur 23 tahun. Jadi terima kasih ya teman-teman. Nanti kalau ada beberapa pertanyaan, mungkin aku akan bantu ya. Insya Allah sih kalau bisa mengupayakan seri selanjutnya ya Mas Sulung, nanti kita discuss lagi. Yeah. Pastinya teman-teman sangat happy ya bisa mendapatkan sudut pandang yang berbeda yang mungkin bisa jadi selama ini kita merasa sudah tahu, udah ngerti banyak hal, tapi ternyata hari ini kita disadarkan masih banyak hal yang butuh kami serap lagi. Jadi dimediakan oleh Mas Ulung, ini jalannya Gusti Allah ya untuk kami tidak berhenti belajar. Aku terharu loh Mas Ulung. Jadi kapanlah nanti Mas Ulung visit ke Jogja, main di Pandiansari, yang di Jakarta ada di Tebet Mas, tapi situasinya masih belum ideal ya untuk kita ketemu langsung. Itu yang open kamera itu Abes ya, kreatif manajernya. RWE mungkin tadi dia pengen nanya tapi waktunya habis, jadi saya harus fair ya untuk berbagi waktu dengan yang lainnya. Jadi di kesempatan ini mewakili RWE dan teman-teman, saya mengucapkan terima kasih Mas Ulung. Terima kasih yang luar biasa. Ini saudara yang tidak akan pernah berhenti ya. Banyak ngajarin, dan kali ini nggak cuma ngajarin saya, ngajarin teman-teman. Semoga jadi tali silaturahmi yang baik dan diberikan kemudahan, kesehatan, dan berkah untuk semuanya ya Mas Ulung ya. Amin, amin, amin. Ya, jadi saya cukupkan ya sharing session kali ini. Kita akan bertemu dengan topik yang lain. Kita akan membahas dan discuss dengan banyak hal yang akan insya Allah menajamkan diri kita masing-masing. Teman-teman jangan sungkan bertanya, nanti kalau ada kesempatan ya saling mengetes ulang apa yang kita pahami, apakah butuh diverifikasi dari sudut pandang yang lain. Itu ada Mas Riki ya, Digital Agency. Terima kasih Mas Ulung, sampai jumpa kembali. Boleh foto bareng ya Mas Riki, tolong difotoin ya. Mas Riki tolong difotoin, silahkan open cam semua. Ayo teman-teman yang belum pakai kerudung di rumah, dipakai kerudungnya. Ayo. Mas Riki minta tolong difotoin. Oh, Gesti pakai mukena tuh. Kita foto bareng ya. Nanti semoga bisa ketemu lagi sama Mas Ulung dengan topik yang berbeda. Boleh siap Mas Riki, mau difoto? Mas Riki. 1, Mas Riki ngomong dong. Aku ya yang ngomong ya. 1, Yara ada 2. 2, 3. Udah Mas Riki. Mas Riki nggak ada suaranya. Tuh tak capture aja. Gitu ya Mas Ulung ya. Terima kasih teman-teman. Silakan melanjutkan agenda-agendanya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ulung. Sehat-sehat selalu. Mas Ulung. Terima kasih Mas Ulung.